Sakit Indonesia Gaza menangani korban serangan Israel di jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina merilis jumlah korban luka di Gaza sekitar 2.000 orang. Ini adalah situasi di Rumah Sakit Indonesia Gaza hari Minggu. Ambulans terus berdatangan membawa korban mati syahid dan luka-luka akibat serangan Israel. Sebelumnya seorang staf lokal relawan Mercy meninggal dunia akibat tembakan roket dari pesawat tempur Israel hari Sabtu. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania telah mengeluarkan imbauan agar WNI yang berada di wilayah Palestina untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari lokasi konflik. Sejauh ini tidak ada korban dari WNI. Pemirsa, perang antara Hamas dan Israel yang masih berlangsung menimbulkan kekhawatiran kondisi warga negara Indonesia yang saat ini berada di wilayah Palestina. Fasilitas Rumah Sakit Indonesia pun tidak luput dari serangan udara yang dilancarkan oleh Israel. Untuk mengetahui kondisi terkini dan kabar keselamatan warga Indonesia di Palestina, kita telah terhubung dengan Dubes RI untuk Kerajaan Yordania dan Negara Palestina, Ade Patmosarwono. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Amman, Pak Ade. Selamat pagi waktu Amman, selamat siang di Indonesia. Iya Pak Ade, apakah hingga saat ini dipastikan tidak ada WNI yang menjadi korban? Terima kasih, barusan aja saya berkomunikasi dengan Bang Onim yang di Gaza. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada korban dari WNI yang ada di jalur Gaza. Baik, sebelumnya data resmi menyebutkan ada 13 WNI di jalur Gaza. Berapa data terbaru Pak, termasuk WNI yang sedang berkunjung ke Palestina dan Israel? Kalau yang di jalur Gaza kemarin memang saya menyampaikan ada 13 orang dan saya sampaikan sebetulnya ada mahasiswa, ternyata 3 sudah keluar karena yang mahasiswa ada yang melakukan riset atau penelitian, sehingga sekarang yang data terakhir yang kami peroleh per pagi ini masih ada 10 WNI yang terdiri dari 5 orang dewasa dan 5 anak-anak, karena ada 2 WNI yang sudah beristri dengan warga Palestina. Dan mereka semua adalah relawan, baik yang relawan yang Mercy yang ada yang membantu di rumah sakit di Gaza, maupun dari 2 relawan dari filantropis seperti Bang Onim dari NPSC. Sementara untuk yang sedang melakukan wisata religi, kita masih terus memonitor berapa, karena kemarin sudah keluar sekitar 35 orang dari Yerusalem melalui perbatasan di Amman. Saya mendapat informasi masih ada 20 orang lagi yang di Al-Aqsa, tapi saya juga mendengar ada 250 yang sedang ke Danau Tiberias, wisata religi untuk umat Nasrani. Ini yang kami terus masih monitor, mengingat karena perbatasan dengan Palestina tepi barat dengan Jordan ini kemarin malam sempat ditutup, tapi hari Sabtu sempat ditutup, tapi kemudian hari Minggu dibuka, tapi saya dengar katanya ditutup lagi, jadi kita belum tahu gimana situasi di perbatasan, apakah terbuka terus atau dibuka tutup. Dan saya juga mendengar banyak checkpoint yang dilakukan oleh aparat keamanan Israel, sehingga mobilitas, baik itu terutama mobilitas bagi warga Palestina pun sekarang sangat sulit. Jadi kami terus monitor dan belum bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah WNI yang sedang melakukan wisata religi atau ziarah.
Baik, pendataan masih dilakukan untuk WNI yang melakukan wisata religi. Adakah himbauan khusus untuk WNI yang masih melakukan wisata religi di Israel maupun seluruh warga negara Indonesia di Palestina? Ya, kalau yang untuk warga Indonesia yang baik yang di Palestina dan sebagai informasi juga sebetulnya juga ada warga negara Indonesia yang tinggal di Israel. Itu ada sekitar sementara yang kita bisa monitor atau kita catat ada 35 termasuk anak-anak. Tetapi kita belum tahu di mana mereka berdomisili, apakah di Tel Aviv atau di luar Tel Aviv. Sementara yang untuk himbauan kita semua kepada mereka semua untuk tetap waspada dan juga menjaga keselamatan serta untuk terus berkomunikasi dengan KBRI Aman, terutama yang di jalur Gaza mengingat serangan udara dari Israel ini indiscriminate, jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya yang menyasar instalasi. Ini juga sekarang mengenai beberapa daerah perumahan sehingga kita sangat khawatir dan mereka tetap harus waspada. Dan untuk mereka yang ingin masih ada rencana untuk melakukan wisata religi, kami meminta untuk membatalkan rencana kunjungannya ke Palestina atau ke tepi barat, karena itu tadi saya sampaikan perbatasan yang tidak pasti apakah dibuka atau ditutup. Sementara yang sudah masih berada di tepi barat, kami menghimbau untuk terus menjaga kewaspadaan dan juga menginformasikan kepada kita, dan bila mana ada kesempatan bisa ke perbatasan, sebaiknya untuk keluar dari tepi barat menuju Yordania. Baik, bisa menginformasikan kemana, Pak Ade? Adakah hotline khusus yang disiapkan? Iya, kita ada hotline yang disiapkan oleh KBRI Anmam untuk segala komunikasi yang diberikan, yaitu ini nomor teleponnya plus 962 77 915 0407. Saya ulangi, plus 962 77 915 0407. Ini hotline KBRI Anman untuk baik itu yang WNI yang berada di Gaza, tepi barat, di Israel, maupun untuk sekiranya ada keluarga di Indonesia yang ingin mengetahui ada keluarganya atau kawannya yang ada di tepi barat maupun di Israel. Ya, baik. Pak Ade, serangan ini juga sempat menyasar sekitar rumah sakit Indonesia di Gaza ya. Bagaimana kondisi relawan di sana dan juga operasional rumah sakit Indonesia? Tadi saya sampaikan sejauh ini relawan Indonesia yang bekerja di rumah sakit dalam kondisi baik dan aman. Mereka masih melakukan tugas mereka. Memang rumah sakit juga masih berfungsi. Hanya yang saya dengar dari pemberitaan di media Palestina bahwa dengan banyaknya korban sehingga obat-obatan maupun alat kesehatan lainnya ini mengalami kekurangan. Ini yang mungkin yang menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan karena suplainya sudah mulai menipis. Iya, suplai obat-obatan mengalami kekurangan di Rumah Sakit Indonesia. Apakah ada bantuan yang juga diberikan untuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza? Ini yang menjadi kesulitan kita. Kalau dari KBRI Aman kita tidak bisa mempunyai akses ke jalur Gaza karena harus melewati Israel. Satu-satunya akses itu jalur Gaza melalui Mesir, dan
kita juga masih berkoordinasi dengan KBRI Kairo mengenai situasi di perbatasan Gaza dengan dengan Mesir, karena seperti juga yang terjadi antara tepi barat dengan Yordania ini, perbatasannya apakah ditutup atau dibuka, atau kapan dibukanya, kapan ditutupnya ini belum jelas. Tapi yang terakhir tadi yang mungkin saya perlu tambahkan, saya memperoleh informasi juga katanya perbatasan dengan Israel itu ditutup. Itu yang saya juga masih cari info, perbatasan mana saja yang ditutup, apakah semuanya, apakah ada perbatasan yang masih dibuka. Jadi ini informasinya masih cair sekali, fluid sekali dengan perbatasan ini, karena kalau perbatasan ditutup, aksesnya ini akan semakin sulit, baik itu untuk masuk, apakah juga berdampak untuk mereka yang ingin keluar. Saya juga dapat informasikan, kata di berita-berita juga penerbangan ke Israel itu sudah dihentikan. Jadi ini yang menjadi pertimbangan kita, bagaimana akses untuk baik yang mereka di jalur Gaza maupun di tepi barat atau yang berada di Israel. Baik, sejumlah perbatasan ke Israel ditutup ya. Bagaimana dengan perbatasan dengan Yordania? Ya, dengan Yordania tadi saya sampaikan kemarin pagi sempat dibuka sehingga ada 35 orang WNI yang ziarah itu bisa dapat kembali, tapi saya dengar sorenya itu ditutup. Pagi ini kita masih memonitor apakah sudah bisa dibuka lagi perbatasannya dengan Yordania. Karena tadi saya sampaikan juga, saya dapat info ada pemberitaan bahwa akan ditutup gitu, dan ini masih belum jelas bagaimana situasi yang sebenarnya, karena untuk akses ke perbatasan ini juga tidak mudah, karena pemerintah Jordania juga membatasi akses ke perbatasan. Baik. Terima kasih Dubes RI untuk Kerajaan Yordania dan Negara Palestina, Ade Patmo Sarwono. Salam sehat selalu, Pak Ade. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.